Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulfa dengan NIM 19005131. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori konsep dan strategi dalam mendidik remaja dalam keluarga. Pertama-tama, anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kita yang harus kita syukuri dan merupakan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga. Rasa syukur yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua adalah dengan mendidik, menyayangi, mencintai, memberikannya pendidikan dan kasih sayang. Anak bukan hanya anugerah terindah yang diberikan oleh Sang Pencipta, tetapi juga titipan Allah SWT yang diberikan kepada orang tua yang layak dan siap untuk mendidik anak tersebut. Peran orang tua tidak hanya ibu, namun ayah juga sangat berpengaruh dalam mendidik anak. Dan hampir setiap waktu, anak akan selalu bersama orang tua. Seperti sabda Rasulullah SAW, seorang lelaki adalah pimpinan dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pimpinan di dalam rumah tangga dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendidikan anak dalam keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, nenek, kakek, kakak, adik, abang, dan anak-anak. Namun yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Anak bukanlah sekedar yang terlahir dari tulang sulbi, namun anak cucu keturunan saja, termasuk juga anak seluruh orang muslim dimanapun berada, yang kesemuanya adalah termasuk generasi umat menjadi tempat bertumbuh harapan kita untuk dapat mengembalikan kesatuan umat seutuhnya. Pendidikan anak dalam keluarga di era digital mendidik anak pada zaman sekarang. Next one. Pendidikan anak dalam era digital sangatlah payah atau susah karena dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, karena perkembangan digital tidak hanya memberikan kemudahan, juga membentuk jurang pemisah antara orang tua dan anak. Cara mendidik anak di era digital yang pertama yaitu tanggung jawab secara penuh. Di era digital seperti sekarang ini, orang tua harus memiliki pandangan yang sama, yaitu sama-sama bertanggung jawab atas jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, kesejahteraan antara secara utuh. Kedua, kedekatan emosional. Perlu adanya kedekatan antara ayah dan anak, ibu dan anak, dan ayah dan ibu. Kedekatan ini bukan hanya berarti melekat dari kulit ke kulit, melainkan jiwa ke jiwa sehingga ada kedekatan secara emosional. Ketiga, tujuan pendidikan yang jelas. Orang tua mulai merumuskan tujuan pendidikan sejak anak dilahirkan. Orang tua perlu membuat kesepakatan bersama prioritas apa saja yang akan diberikan oleh orang tua kepada sang anak jika sang anak besar nanti. Selanjutnya, mengajarkan agama menjadi kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang agama. Pendidikan tentang agama perlu ditanamkan sedini mungkin kepada anak. Dalam hal ini, mengajarkan agama tidak hanya sebatas bisa membaca Al-Quran ataupun sholat, bisa berpuasa ataupun pergi ke masjid. Orang tua perlu menanamkan secara emosional agar anak mencintai aktivitas sholat, mengaji, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya yaitu persiapkan anak masuk masa pubertas. Mayoritas orang tua merasa perlu membicarakan masalah seks dengan anak, dengan ayah dan ibu. Terkadang cenderung menghindarinya, padahal pembicaraan itu justru perlu dimulai sejak dini dengan membahas mengikuti perkembangan usia sang anak. Selanjutnya, persiapan anak masuk era digital. Mengajarkan anak bahwa penggunaan gadget ada waktunya dan memiliki batasnya. Ada internet yang perlu diakses dan ada yang sudah tidak perlu diakses, atau membatasi, mencegah sang anak untuk mengakses berbagai situs internet. Selanjutnya, ada beberapa strategi yang perlu diterapkan oleh orang tua kepada sang anak dalam mendidik karakter anak di dalam keluarga. Yang pertama, membangun koneksi atau komunikasi antara anak dan orang tua. Kedua, memberi batas waktu kepada anak dalam memain gadget atau menonton televisi. Ketiga, menemani anak saat bermain HP atau menonton televisi. Keempat, menjadikan contoh yang baik atau orang tua harus mencontohkan yang baik kepada sang anak. Kelima, yaitu memperkuat iman atau religiusnya, seperti mengajarkan sholat, mengaji, dan memasukkan anak ke dalam TPA atau TPSA. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.